Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, lihat audiens, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua, hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu mengingat-ingat, selalu merenungkan dan mentadaburi ayat-ayat Allah dalam rangka membina, memelihara ketakwaan kita, keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat audiens, kali ini kita akan membahas karakter yang terbentuk dengan membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim di dalam surat Al-Fatihah. Lihat audiens, kalau kita ingin merenungkan begitu indahnya surat Al-Fatihah ini yang isinya begitu lengkap sekali. Di ayat 1 sampai dengan ayat keempat, di mana kita betul-betul memahami siapa Allah Ta'ala. Kemudian di sana memang kita diperintahkan untuk memuliakan, memuja, memuji, mengagungkan Allah dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala keadaannya. Dan kemudian kita mengakui keberadaan Allah dengan segala kemuliaan itu. Sehingga dengan suratul Fatihah ini kita terbebas dari berpikir negatif tentang Allah Ta'ala, berpikir yang positif, berpikir yang bagus, yang baik tentang Allah Ta'ala. Dan memang itulah kenyataan yang harus kita yakini, bahwa Allah Ta'ala itu memang Allah yang maha luhur, maha agung, dan maha mulia. Tak ada sedikit pun kekurangannya. Berpikir positif, berprasangka baik tentang Allah Ta'ala itu memang adalah satu keharusan, satu kenyataan. Sedangkan berpikir negatif dan kemudian berprasangka tidak baik terhadap Allah Ta'ala itu adalah memang kesalahan kita. Karena itulah kita dibimbing untuk mengawalinya dengan Al-Fatihah ini, agar pikiran kita di dalam memahami Allah Ta'ala itu betul-betul terarah, kemudian terkonsep dengan baik, kemudian tumbuh persepsi-persepsi yang baik tentang Allah Ta'ala, yang kemudian dilanjutkan dengan kita sebagai makhluk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu. Kemudian kita juga bergantung penuh kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan ini, karena memang itulah satu-satunya. Allah Ta'ala, Allah yang maha mulia, maha agung, itulah tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan, dan itulah satu kenyataan. Jadi satu yang hak, satu yang benar seperti itu. Lihat audiens, di sini memang terkandung kita harus membangun kesadaran siapa Allah yang sebenarnya, siapa diri kita. Dan kita tahu diri di hadapan Allah
tahu kemahabesaran Allah, tahu mulianya Allah, tahu lemahnya diri, tahu hinanya diri sebagai makhluk, sebagai budak, sebagai hamba di hadapan Allah Ta'ala. Itulah yang terus-menerus harus didengungkan, harus terus-menerus diingatkan kepada diri kita, harus terus-menerus menjadi pedoman acuan dalam berpikir dan memahami hidup ini. Nah, tanpa itu pengulangan-pengulangan dan terus-menerus kita ingat-ingat, kemungkinan kita akan tergelincir. Kita bisa lupa diri, lupa siapa Tuhan, lupa siapa diri. Yang akhirnya kita secara tidak sengaja perlahan-lahan, nah terus akan menjadikan jauh dari keadaan yang sebenarnya. Inilah sifat manusia. Nah, sehingga kita harus terus-menerus memeliharanya. Konsep-konsep ketuhanan dan konsep siapa diri ini. Nah, kemudian kita harus terus-menerus membentuknya di dalam diri. Kita harus terus-menerus melatihnya, membangunnya di dalam diri kita, agar konsep ini tidak hilang. Karena luar biasa godaan setan itu, godaan hawa nafsu di dalam diri kita, itu sangat luar biasa. Karena itu banyak orang yang menggambarkan kemudian bagaimana sulitnya manusia itu menghadapi perjalanan hidupnya. Nah, itu banyak. Kalau dulu kita dengar cerita-cerita orang dahulu itu, seperti kita berjalan di atas rambut yang rambutnya dibelah 7 katanya. Begitu kompleksnya, begitu rumitnya, begitu halusnya tipuan-tipuan setan dan hawa nafsu dalam diri kita. Dalam keadaan yang sama kita bisa tergelincir tanpa kita ketahui. Dan inilah lihat audiens, mengapa betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membaca terus-menerus ihdinas siratal mustaqim. Nah, semua kita sudah tahu artinya. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Dan ini jalan yang lurus, kita minta dibimbing oleh Allah Ta'ala ke jalan yang lurus. Nah, kita sebagai makhluk di hadapan Allah, sebagai makhluk yang la haula wala quwata illa billah, tidak punya kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah, tidak punya kekuatan apapun tanpa bantuan Allah, tidak punya apapun tanpa pemberian Allah, tidak punya sedikit pun sesuatu di dalam diri kita ini tanpa benar-benar Allah yang menyediakan untuk kita. Karena itulah termasuk di dalamnya kita bermohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Karena kami yakin pula bahwa Allah Ta'ala satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membimbing kita, memberi jalan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita di dalam menempuh hidup ini sehingga kita mendapatkan jalan yang lurus itu. Itu hanya Allah Ta'ala. Kita bergantung kepada Allah tentang jalan hidup kita ini, karena memang tak ada yang lain yang bisa kita pergantungi agar kita hidup ini betul-betul berada dalam posisi jalan yang lurus. Kita hanya bergantung penuh dan berharap kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah orang beriman itu, lihat audiens, yang harus terus-menerus kita sadarkan. Tahu diri ketidakmampuan kita tanpa pertolongan Allah. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah saja yang bisa menolong kita. Karena itu kita memohon kepada Allah agar dibimbing kepada jalan yang lurus itu.
Dan inilah audiens, kita diperintahkan oleh Allah terus menerus memohon jalan yang lurus. Karena memang jalan hidup itu berliku. Jalan hidup itu kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa banyak tertipu. Jalan hidup ini kalau tidak betul-betul dalam bimbingan Allah, kita banyak tergelincir. Kita menyaksikan kehidupan dalam sejarah manusia. Banyak orang yang saleh awalnya tergelincir hidupnya di akhir hayatnya. Banyak orang yang baru saja beriman, tidak lama kemudian juga berubah. Banyak orang yang tidak beriman dan terus-menerus tidak beriman sampai akhir hayatnya. Nah, jadi ini kita sebagai manusia menyadari betul bahwa jalan hidup yang lurus itu hanya bisa dipertahankan, hanya bisa kita berada dalam jalan-jalan istiqomah di dalamnya itu hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Nah, kita menyadari ini, maka kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan dan pergantungan memohon kepada Allah untuk senantiasa kita dipelihara, senantiasa kita berada dalam satu rel dengan pertolongan Allah supaya berada dalam jalan yang lurus itu. Nah, ini kita renungkan baik-baik sehingga waktu kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim ini mantap betul. Let audience, kalau kita lihat lagi, mengapa sih Allah Ta'ala terus-menerus memerintahkan kepada kita untuk memohon jalan yang lurus ini? Apa itu jalan yang lurus itu? Kalau kita mau lihat lebih jauh, let audience, hidup ini kan bukan sebentar. Dalam kaitan kita hidup itu, manusia setelah dilahirkan tuh namanya hidup menurut pandangan Al-Quran, menurut daripada bimbingan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabnya itu, bahwa hidup itu memang sangat panjang, mulai dari kita dilahirkan sampai dengan kematian. Nah, ini satu periode yang kita sebut dengan periode duniawi. Nah, disinilah kita mempertahankan hidup itu dengan pertolongan Allah. Seperti apa nanti di perjalanan itu, karena itu punya akibat kepada kehidupan yang kedua, apa yang disebut dengan kehidupan hari akhir setelah kematian. Nah, proses ini sangat panjang sekali, di mana sejak kita dilahirkan sampai kita mati di dunia, sebagai fase di mana kita diuji, dicoba, kemudian tempat-tempat kita untuk beramal saleh, tempat kita untuk diadakan namanya tanggung jawab atau tempat bertanggung jawab di kehidupan yang diperhitungkan nanti di akhirat itu. Jadi luar biasa, lihat audiens, karena ada di dunia ini ada bahaya, di akhirat juga ada bahaya juga. Bahaya di dunia itu adalah kita akan terjerumus ke dalam jalan-jalan hidup, perilaku kehidupan yang membahayakan diri sendiri, yang kemudian kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di akhirat nanti dengan keadilan penuh, yaitu segala tindakan-tindakan kita yang istilahnya merugikan diri sendiri. Nah, kemudian akan diberikan ganjaran, balasan yang seimbang dengan keadilan, betul-betul mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Nah, ini luar biasa, lihat audiens, karena memang bahaya di akhirat, ada bahaya di dunia. Ada keselamatan di akhirat, ada keselamatan di dunia. Keselamatan di dunia belum tentu selamat di akhirat. Nah, inilah masalahnya, sehingga kita minta kepada Allah
bimbinglah saya ke jalan yang lurus. Jalan apa itu? Yaitu jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan kesejahteraan, jalan di mana kita betul-betul memperolehnya dari di dunia sampai ke akhirat nanti. Nah, inilah jalan yang lurus itu, audience, yang kita betul-betul sekarang ini berada di dalamnya. Kalau jalan-jalan kehidupan yang kita lalui tidak selamat di dunia, tidak selamat di akhirat apalagi, nah inilah yang membahayakan kita sendiri. Nah, sehingga kita terus-menerus harus memohon pertolongan Allah dalam rangka kita meniti jalan kehidupan ini. Lihat audience, karena memang orang-orang yang kita lihat di kehidupan dunia ini, ada orang kaya namanya kita sebut, ada pejabat tinggi namanya kita sebut, ada orang-orang baik yang kita sebut, ada orang-orang jahat yang kita sebut. Nah, tetapi memang kecenderungan kita melihat keselamatan, kebahagiaan itu biasanya dari sisi kesehatan, dari sisi keuangan, dari sisi sosial, nah dari sisi-sisi lainnya yang menurut kita indah, nyaman, enak, biasanya seperti itu. Nah, kalau yang namanya, kalau kita dapat jalan enak, nyaman, indah, sehat, nah udah kita anggap itu selamat saja. Kalau yang kita bilang tidak selamat itu ada misalnya kecelakaan, misalnya masuk penjara, misalnya sakit, misalnya apalah yang tidak enak. Nah, itu biasanya kita sebut. Padahal dalam pandangan Allah tidak demikian. Dalam pandangan Allah yang namanya kecelakaan besar, bahaya besar, kemudian yang namanya tidak selamat itu adalah di akhirat itu. Karena di contoh-contoh kehidupan para nabi dan rasul, itu lihat hampir semua rasul itu hidupnya penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan. Bahkan para nabi itu hidupnya terancam. Kemudian ada juga yang disiksa di dunia, ada juga yang ada penyakitan dan sebagainya. Tapi ada juga memang yang kaya raja, yang berkuasa dan sebagainya. Jadi di dunia itu memang sebuah permainan keadaan yang Allah sendiri tentukan itu keadaannya. Dan itu orang-orang yang kita sebut dengan tidak selamat, misalnya penuh dengan ancaman, seperti Nabi Ayub sakit dan sebagainya. Itu dalam kerangka kemudian kebahagiaannya itu di akhirat nanti. Dan itu kekal abadi. Sedangkan penderitaan, kekurangan, kemudian tekanan-tekanan di dunia itu hanya sementara saja, sedikit saja dalam pandangan Allah Ta'ala. Nah, keselamatan yang sesungguhnya adalah keselamatan di akhirat. Nah, jalan-jalan kehidupan itu adalah jalan kehidupan yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, lihat audience, kenapa seperti ini? Karena memang ukuran daripada jalan yang lurus, jalan yang selamat ini, memang ukurannya adalah di akhirat itu. Nah, inilah Allah Ta'ala menyediakan yang luar biasa lamanya, luar biasa nikmatnya, luar biasa indahnya. Nah, itu untuk di akhirat itu. Dan begitu juga kecelakaan di dunia, kecelakaan di akhirat itu, memang di akhirat itulah yang paling panjang juga. Nah, sehingga dalam Al-Quran disebut kebahagiaan yang abadi, kesejahteraan yang abadi, yang luar biasa akan diberikan kepada orang-orang beriman itu di akhirat. Lihat audience, memang kita melihat kalau orang tidak selamat, kalau orang melihat tidak selamat itu di dunia, nah misalnya sakit, masuk penjara dan sebagainya. Tetapi mungkin kita diajari oleh Allah, diberi penjelasan oleh Allah tentang yang tidak selamat itu adalah apabila kita menghambakan diri kepada syaitan, mengikuti dorongan hawa nafsu.
Nah ini sangat tipis sekali dan sulit dideteksi. Orang-orang yang disebut dengan berbahagia, orang yang disebut dengan kaya raya, orang yang disebut dengan hidupnya selamat, sejahtera, kelihatan enak dan nyaman di dunia, belum tentu dia dalam kondisi yang selamat. Karena boleh jadi dia mengikuti bisikan hawa nafsu dan setan. Boleh jadi dia sebagai hamba setan dan hamba nafsu. Nah, disinilah manusia tidak bisa melihat ini. Tidak bisa melihat keadaan seperti ini. Karena apa? Karena ini bersifat rahasia dan adanya di dalam jiwa manusia. Nah, ini luar biasa tipu dayanya di dalam diri manusia ini. Karena itulah jalan yang lurus itu juga adalah konsep-konsep berpikir kita, niat-niat kita, kecenderungan-kecenderungan batiniah. Nah, yang ini sama sekali halus dan sulit dimengerti kecuali kita mempelajarinya secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan jiwa manusia, kecenderungan manusia, apa yang disebut dorongan hawa nafsu dan setan. Nah, ini ukuran-ukurannya audiens memang sangat sulit dideteksi oleh orang biasa, kecuali kita bisa melihat kondisi ini ke dalam ajaran Islam. Karena di dalamnya ada kekafiran, kemunafikan, kefasikan, kemusyrikan. Nah, ini sangat halus sekali. Jadi itu ada di dalam jiwa manusia. Dan ukuran orang selamat dan tidak selamat di dunia juga tergantung daripada hatinya, cara berpikirnya, perasaan-perasaannya. Nah, inilah yang luar biasa, yang sangat memungkinkan tergelincir dari jalan yang lurus itu. Audience, kesesatan atau terjerumusnya manusia dari jalan yang lurus itu juga bisa disebabkan oleh kekuasaan setan yang sudah menjadi manusia, pengaruh-pengaruh manusia, pengaruh-pengaruh kesesatan yang diorganisir oleh manusia, yang manusia-manusia ini betul-betul telah menjadi budak-budaknya setan. Nah, ini kita banyak lihat. Ini luar biasa, audience, dan terkadang manusia tidak mampu melawan keadaan ini. Orang tadinya beriman jadi musyrik, orang yang tadinya baik jadi jahat, orang yang tadinya sangat saleh menjadi sangat buruk perilakunya. Itu disebabkan oleh tekanan-tekanan manusia yang sudah dipengaruhi oleh setan. Nah, ini kita lihat banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, karena itulah kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dipelihara betul-betul, dibimbing terus-menerus sampai kita mati, supaya Allah memelihara kita agar kita tetap selamat, agar kita tidak tergelincir, terjerumus di kehidupan duniawi yang akhirnya menganiaya diri kita sendiri. Karena jalan yang lurus ini, apa yang digambarkan tadi, bahwa orang dahulu mengibaratkan seperti kita berjalan di dalam jembatan Shiratal Mustaqim yang tipisnya itu atau halusnya itu seperti rambut dibelah 7. Nah, ini audiens, betul-betul kita kalau melihat keadaan seperti ini dan mampu merasakan beda jalan yang lurus dengan yang tidak di dalam diri kita sendiri, maka kita akan senantiasa berdoa dan bergantung serta berharap kepada Allah, dan hanya Allah yang mampu membimbing kita. Nah, inilah audiens, tentunya ihdinas siratal mustaqim ini adalah merupakan jalan yang benar, jalan yang selamat. Jalan yang benar, jalan yang selamat ini memang harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan di antara dengan berjuang untuk memohon, selalu berharap kepada Allah, dan memperjuangkan dalam perilaku kita sehari-hari
dan kita membentuk jalan yang lurus, jalan yang benar ini di dalam diri kita sendiri. Dan inilah menjadi jalannya atau ciri-cirinya orang yang beriman itu. Nah, karena itulah lihat audiens, kita secara idealisme terus-menerus kita berusaha ke arah sini, berusaha sekuat tenaga ke arah sini, sambil memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak memohon ini, ternyata inilah jalan kehidupan yang didambakan manusia itu, dan bisa dilalui hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat audiens, karena orang yang membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim ini terus-menerus di dalam sholatnya, dari mulai dia bisa sholat sampai dengan dia meninggal nantinya. Nah, karena itulah Ihdinas Shiratal Mustaqim yang diminta itu akan membentuk perilaku kita. Karena terus-menerus meminta, maka orang-orang yang membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim ini bersikap jujur dan benar. Ya tentunya, nah inilah yang perlu kita ingat baik-baik. Usaha untuk menjadikan diri kita jujur dan benar. Nah, untuk jujur dan benar inilah itu dia, memang tidak mudah karena kita berhadapan di lingkungan yang belum tentu sejalan dengan jujur yang benar ini. Kalau saat ini kita melihat di lingkungan manapun, baik dia di rumah tangga, baik dia di perkantoran, baik dia di birokrasi, baik dia di perdagangan, baik dia hubungan internasional, kelihatannya jalan yang jujur dan benar ini, waduh, sangat-sangat sangat mahal sekali. Orang-orang yang mampu berada di dalam kehidupan yang jujur dalam benar ini, itu tantangannya luar biasa. Nah, sehingga sangat mungkin sekali kita berubah, bisa salah, bisa keliru karena tekanan yang luar biasa dan pengaruh yang luar biasa dari luar, kita bisa tergelincir. Nah, karena itulah kita betul-betul mempertahankan kejujuran dan kebenaran ini, yang walaupun dalam keadaan sulit sekali, kita bergantung berharap kepada Allah supaya kita betul-betul dijadikan seperti itu. Apalagi audiens, kalau kita menjadi seorang pemimpin, entah di rumah tangganya, di rumah tangga namanya, di masyarakat, pemimpin di lingkungan dan seterusnya, sampai ke tingkat menteri, presiden, sampai ke tingkat-tingkat yang tinggi itu. Nah, itu akan menjadi lebih berat lagi karena dia harus berjuang menegakkan kejujuran dan kebenaran pada dirinya sendiri, dan dia menjadi tauladan di lingkungannya, sehingga jujur dan benar ini menjadi sebuah sikap yang betul-betul menjadi contoh bagi masyarakatnya. Karena pemimpin itu akan selalu diperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut, serta sikap-sikapnya itu. Nah, sehingga dia secara tidak langsung maupun secara langsung itu sudah harus menjadi tauladan. Sehingga ini perlu pertolongan Allah Ta'ala. Nah, jadi sikap yang terbentuk adalah sikap jujur, benar, dan kemudian berada dalam posisi menjadi diri tauladan, jujur, dan benar itu. Nah, kemudian sikap yang terbentuk lagi adalah kecenderungannya untuk menghindari dan menjauhi keburukan dan tindakan sia-sia. Baik dia diawali dengan cara berpikirnya, perilakunya, niat-niatnya, perasaan-perasaannya, terus betul-betul dalam keadaan yang selamat, menyelamatkan hidupnya dalam jalan-jalan yang positif dan bermanfaat. Nah, inilah sikap yang terbentuk betul-betul pada saat kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim. Nah, tentunya lihat audiens, ini sikap yang idealis ya. Idealis itu yang mau tidak mau
kita mengarah ke sana. Walaupun memang di dalam prakteknya kadang-kadang mungkin, kadang jatuh, kadang bangun, kadang kita terseret arus, kadang kita terjebak, tapi kita harus tetap kembali ke jalan yang lurus itu. Karena memang tak ada satu perjalanan yang mulus. Karena ibarat kehidupan ini ada ombak yang terus-menerus menyeret kita ke jalan-jalan yang batil, yang disebut dengan batil itu, di dalam diri kita sendiri maupun di keadaan lingkungan. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul memerintahkan kepada kita untuk membaca suratul Fatihah pada saat sholat. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, dia akan tidak sah sholatnya, karena memang gelombang kehidupan itu luar biasa. Dan kita di kehidupan sehari-hari harus terus-menerus bergantung penuh pada Allah dan berjuang untuk menegakkan sikap jujur dan benar walaupun dalam keadaan apapun. Nah, inilah Let Audience yang sikap ideal yang mungkin kita perlu coba dan coba terus sampai akhir hayat. Walaupun kita tahu diri kita tidak sempurna, tapi memang inilah perintah Allah. Justru karena kita tidak sempurna itulah kita diperintahkan untuk terus-menerus berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah audiens tentang ihdinas siratal mustaqim, dan mudah-mudahan Allah menolong kita. Ahlat audiens, marilah sama-sama kita merenungkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang bahagia, jalan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Nah, jalan keselamatan inilah yang terus-menerus kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dibimbing terus-menerus. Dan sikap kita di dalam mengikuti perintah Allah membaca jalan yang lurus ini, kita pun bersikap jujur benar. Artinya kita bersihkan diri kita, hati kita memperjuangkannya dalam diri kita untuk bersikap jujur dan benar, walaupun terkadang sangat berat lah tadi, tapi kita selalu diminta oleh Allah untuk memohon bimbingannya. Dan kita yakini Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Kita akan lurus cara berpikir kita, perilaku kita, niat-niat dan perasaan kita lurus dan benar. Kita hidup di dunia menyelamatkan betul-betul, berpikir positif, dan kita bertindak untuk hal-hal yang memberi manfaat, menjauhi keburukan-burukan dan tindakan sia-sia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ammal yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.